Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Shalom keluarga HCC, shalom buat kita semua yang menyaksikan video kali ini. Saya menyapa dari tempat ini. Saya berdoa buat kita semua supaya semakin hari semakin hidup taat, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan terus belajar mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Tapi sebelum kita belajar jauh, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berterima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan masih sediakan saat ini. Kami sebelum beraktivitas, kami rindu Tuhan untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba yang terbatas, supaya firman-Mu ini benar-benar tertanam dan tumbuh menghasilkan buah. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita ada di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Di situ bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit lama di kolam Bethesda. Tapi yang menjadi pokok pikiran kita saat ini, saya ambil di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Saudara, di kolam itu diyakini orang-orang pada masa itu bahwa ada sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, dan siapa saja yang masuk duluan saat airnya bergoncang itu akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, gambarannya di sini adalah kolam yang memberikan kesembuhan. Jadi manusia akan dengan berupaya dengan usahanya supaya beroleh menceburkan diri ke kolam itu. Nah, salah satu dari orang-orang di sekitar itu, ada seorang yang sudah sakit 38 tahun. Entah sudah berapa lama dia ada di sekitaran kolam itu. Itulah harapannya, supaya ketika airnya bergoncang, dia akan menceburkan diri, supaya dia sembuh. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ternyata dia bercerita bagaimana perjuangan yang dihadapinya, karena setiap air itu bergoncang selalu saja ada yang mendahuluinya. Jadi ketika air bergoncang, dia sangat sulit ke sana. Entah itu karena posisinya atau karena orang yang mendahuluinya. Nah, ketika Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin dalam hatinya, siapa sih yang tidak mau sembuh? Sudah 38 tahun sakit, masa iya tidak mau sembuh? Kira-kira seperti itu bahasa gampangnya. Mungkin orang ini juga yang sakit ini mulai merasa frustasi, sudah berpuluh-puluh tahun tidak sembuh, belum saja dapat kesempatan untuk ke kolam itu untuk menceburkan diri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dialog antara Tuhan Yesus dan orang ini sepertinya, menurut saya, sepertinya itu tidak nyambung. Karena dalam benak orang ini, kesembuhan yang dia harapkan hanya ada di kolam itu, tapi tidak pernah dia dapat. Apakah keluarganya kurang gigi membantunya, atau posisinya kurang tepat? Tidak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu, ini yang menarik. Yang menariknya seperti ini. Tuhan Yesus datang menawarkan mau sembuh tadi itu. Kalimat yang saya bilang tidak nyambung. Tidak nyambungnya seperti ini. Kalau tidak mau sembuh, ngapain orang yang sakit ini ada di kolam? Seperti itu. Nah, padahal pertanyaan Tuhan Yesus justru mengingatkan dia bahwa
ada harapan sembuh yang berbeda, bukan di kolam itu. Oleh karena itu pertanyaan, maukah kamu sembuh? Itu supaya dia memandang kepada Yesus. Tapi dia tidak mampu memahami itu, karena konsentrasinya, fokusnya ke kolam. Dan dia menganggap Tuhan Yesus tidak mengerti, karena tidak ada yang mau menurunkan dia ke kolam itu. Pertanyaan Tuhan Yesus ini seakan membersihkan pikiran saya dan orang sakit ini, harusnya. Karena pertanyaan ini memiliki makna dalam. Maknanya seperti ini. Bukan kolam itu, tapi aku yang menyembuhkan kamu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat cerita ini mengajak kita untuk tidak fokus pada permasalahan hidup. Saya tahu mungkin kita kita punya permasalahan hidup. Kita tidak lepas dari itu. Tapi saya juga harus kasih tahu bahwa hidup kita ada di tangannya Tuhan. Tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mari kita jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada Tuhan, Sang Sumber Hidup. Dan ketahuilah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus selalu menyertai kita anak-anaknya. Terpuji Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mengajar kami, menegur kami untuk tidak fokus pada masalah. Kami mau fokus pandang Tuhan, mau dengar apa kata Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bantu kami, kuatkan kami. Karena kami tahu iman kami gampang goyang. Daging kami lemah Tuhan, tapi biarlah roh kami yang penurut ini Tuhan peluk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut hari ini, kami akan beraktivitas, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.